beberapa teman tiang pindah agama juga gara-gara gara-gara adat. Dia kan nggak tahu kenapa, tapi dia tak pernah tanya apa alasanmu pindah agama. Padahal kan bisa kamu kan di Australia, menikah tuh kan nggak mesti harus pindah agama seperti kejadian yang dulu tuh. Logikanya kan kamu diam di sini, kamu tetap agama masing-masing sesuai kan bisa. Kenapa harus pindah? Dibilang dah, Bali gini apa harus gini, Banten pelih magulikan kan wuyut mukanya gitu. Yang pura-pura kuat, pura-pura sanggup, padahal di dalamnya udah meledak. Itulah teman yang curhat minjem uang tuh, salah satunya tuh nagih bunuh. Saya orang nagih bunuh, berstres dan takut kok nih. Stres ngeling cerita ya tiang win. Ngering dia Di telepon berarti. Ya kan minjem uang kan. Dia kan SMS chat. Sorry tiang ngidang nulungin namanya doen. Abo betul. Dia bawa pikiran untuk membalikan. Nelpon orang makasih, ngeling win. Ngeling ya. Cerita sebenarnya nah, kita jujur. Oh iya jujur akhirnya. Jujur akhirnya. Itu. Baru tahu terbuka pikiran tiang. Oh seperti ini kan. Apa tuh dia curhat waktu itu? Om Swastiastu. Swastiastu. Ini Beli Dewa Gede Wisnu. Ini kali kedua ya kita podcast. Kalau yang masih ingat, ini Dewa Wisnu ini seorang pengusaha, tapi pengusahanya bukan di Indonesia atau di Bali. Tapi di Australia. Tapi termasuk sekarang udah punya bisnis juga di Bali. Baru mulai. Oke. Kapan pulang Beli Dewa? 2 minggu lalu pulang. 2 minggu lalu? Iya. Karena ada? Niangnya meninggal, jadi kita bikin ngaben. Nge. Habis ngaben masuk rumah sakit. Oh gitu. Gelem. Oke. Siapa yang masuk rumah sakit? Tiang. Oh, kok bisa? Nyel. Jangan-jangan gara-gara itu Dewa bikin status di Facebook yang kemarin heboh itu kan? Oh nah, itu satu sebelum berangkat itu. Oh, sebelum berangkat itu statusnya? Iya. Nah, ini Tiang mau pengen tanya itu Dewa. Boleh. Satunya Tiang kebetulan Dewa di Bali. Ya. Tiang sempat juga komen. Bahkan dia nggak tahu Facebooknya Win, makanya tahu mana gitu. Bos Liuna komen 800 orang yang komen, yang share 1.200 ya. Yang like 4.300. Oh, nggak ingat. Kok bisa banyak gini yang komen? Tuh aku kaget kan, langsung aku numpang. Nah sebenarnya numpang gini-gini. Klik biar nambah view gitu. Tapi relevan kan link yang dikirim kan cocok. Ya, gitu. Artinya kan soal bunuh diri. Kan Dewa apa status Facebooknya itu tentang kalau adat. Tradisi jadi tekanan, apakah masih kita sebut sakral gitu ya? Itu kenapa Dewa sampai bikin tulisan awalnya itu? Gini awalnya kan saya suka scrolling kan. Tiba pas nonton ada orang bikin podcast yang dokter yang viral itu ya? Ya Jakarta kan viral ya, orang Jakarta 2 orang kan itu ngomongin podcast. Dibilang dah katanya Bali titik tertinggi orang bunuh diri kan. Yang kan orang Bali. Oh masa kan itu dia. Kok bisa dijelaskan lah sama dia katanya tentang adat. Karena adat Bali. Orang Bali itu rumit. Kebanyakan kuning. Tiang kan nggak tahu benar atau tidak karena Tiang bukan ahli di situ. Tapi karena kebetulan Tiang asli Bali, Tiang dulu pernah melewati adat masih kuning Tiang. Oh nak Bali adatnya nak agak gini. Sekarang karena Tiang tinggal di Australia, ngerasa mengklus yang adat. Agak simpel kan. Ngidang mikir kalau berdasarkan apa omongan beliau, ini jadinya pandangan Tiang. Gitu. Makanya Tiang bikin tulisan seperti itu. Tanpa bermaksud menyinggung adat. Karena kan sensitif tuh topiknya ya. Tiang tipe orang yang kalau tidak tahu siapa tanya gitu. Tiang posting situ apa menurut pandangan Tiang. Dan Tiang yakin mungkin ada berapa, Tiang nggak tahu bakal seviral itu. Balik timpal Tiang ngeposting. Kalau pandangan mata Tiang seperti ini nih pelih Dewa, harusnya kini mau kalau yang benar. Ternyata jadi rame viral, dijadiin ajang curhat kan situ banyak sekali. Dari situ Tiang tahu di orang Bali itu pada saat melakukan adat tuh dia nggak ngomong nih karena ada tuntutan mungkin harus begini. Padahal kan
tiang orang Bali kan tahu yang namanya Niste Madya Utama. Tapi tidak dijalankan atau gara-gara gengsi lah. Paling sering kan gengsi. Dia jauh-jauh masalah upacara. Gini aja ngomong salah satu simpel yang di depan mata tiang sendiri, tiang tahu waktu masih kecil sampai sekarang. Ada orang bawa gebogan ke pura. Masa apelnya sing import, apelnya ini apel kini ke pura ngon mas tebel. Cari ibu pejabat ke pura padahal sing ibu pejabat gitu. Pesu bu emas-emasannya pas mereka ke pura podalan segala macam. Pesu edeng-edeng. Itu aja yang lihat udah termasuk jadi kayak membuat trendsetter. Amun sing barang kini jelek ada nih mani. Omongin kini. Itu yang lihat kan itu secara minor yang lihat. Skala kecil lah. Di situ banyak yang cerita skala-skala besarnya. Amun ada yang cerita kalau misalnya sing ngikutin ada Banjar itu mungkin ngai awik-awik ada upacara apa gitu. Ditembak lah per keluarga berapa. Itu ada yang cerita. Ini bukan saya cerita. Tiang kan enggak ngerti itu, tiang baca cerita-cerita itu. Sampai itu beliau ini yang cerita ini minjem uang untuk peturunan. Minjem uang untuk peturunan. Logika gini. Orang Bali itu ada karma, ngidam uang lebihan mungkin dapat karma lebihan kayak gitu. Tapi di kenyataan kan orang itu punya keluarga. Betul. Istri. Kadang-kadang kalau keluarga kadang sama istri dia sharing uang kan gitu ya. Jadi peturunan sekian enggak mampu terus dia minjem sampai di juga nyelip pipis minjem untuk membayar itu kan beban jadi. Nah, sedangkan yang tahu sendiri di Bali itu agama Hindu Bali itu yatnya kan. Oke. Coba tiang harifiahkan kata yatnya, tiang bukan orang profesional agama, tiang nggak begitu ngerti, tapi tiang dari kecil diajarin di SD sampai SMP SMA, yatnya itu tulus ikhlas beli. Betul. Beritu gue sing ikhlas bengutang kita ikhlas. Kalau yatnya sampai ngutang berarti mau Kita bicara ikhlas. apapun tidak ikhlas namanya. Nggak bakal gimana mau ikhlas? Itu pasti Karena beban yatnya jadi. konsep yatnya itu kan hasil dari jerih payah kita Segitu bisa ya kan yang itu. gitu untuk misalnya penghasilan ngelapis 10 yatnya 1 gitu misalnya Iya. kan harusnya konsepnya begitu ya. Harusnya ada juga yang komen amuntung mesuang gitu. Itu setuju tiang. Tapi kan kenyataannya kalau tidak seperti itu kan ada konsekuensinya di Bali. Mungkin yang ngaitkan, mungkin gara-gara ini omongan ini terjadi yang podcast tuh orang bunuh diri gitu. Bahkan ada orang curhat sama tiang udah nggak kuat gini curhat liu. Tiangnya tulisan tuh jadi arjang curhat ya sudah lucu deh macam. Banyak kayak gini tuh. Tak pikir skala yang tiang tahu tuh padahal tulisan tuh sebenarnya bukan untuk nyerang orang adat di Bali yang sudah berat-berat melakoni ya. Oke. Tiang menyindir orang-orang yang yatnya tidak berdasarkan kemampuannya, hanya berdasarkan ngikutin orang lain, gengsi standar orang lain itu dibawa kehidupannya dia. Itu maksa nggak ada itu. Oke. Kan sing yatnya merugi mau Banten gitu. Nah, ibarat sing tulus ikhlas toh. Betul. Itu sebenarnya itu tulisannya tapi jadi ajang curhat orang-orang Curhat dalam orang di sana dalam ya. tak lihat baca gini. Sedangkan di Australia kan banyak beli yang kita orang Bali di Australia yang nggak tahu apa-apa tentang masalah adat gitu ya. Karena mungkin udah lama dia di situ atau gimana. Beberapa teman yang pindah agama juga gara-gara adat. Dia kan nggak tahu kenapa, tapi dia tak pernah tanya apa alasanmu pindah agama. Padahal kan bisa kamu kan di Australia menikah tuh kan nggak mesti harus pindah agama seperti kejadian yang dulu tuh. Logikanya kan kamu diam di sini, kamu tetap agama masing-masing sesuai kan bisa. Kenapa harus pindah? Dibilang dah. Bali gini pangarus gini Banten pelih magulikan kan wuyut mukanya gitu. Ntar dulu. Ini menarik Ceritanya ini. katanya gitu. Banyak orang Bali. Bukan banyak, beberapa saya tahu. Berapa? Beberapa itu berapa? 10. Yang kenal udah 4. Yang kenal 4. Ada cowok, ada cewek. 4 orang. Dia orang Bali tapi tinggal di Australia. Ya. Akhirnya pindah agama. Either gitu. pindah agama atau Karena tidak punya agama sama sekali. atau apa? Enggak, makanya Tata bilang kan logikanya padahal kalau nikah di Indonesia kan harus pindah agama
salah satunya tuh harus satu agama kan itu ya. Di Australia kan nggak butuh kayak gitu. Kita kan bisa agama masing-masing seperti tiang. Waktu kita nikah kan itu kejadiannya. Kita agama masing-masing, istri saya yang Kristen, saya yang Hindu. Kan nggak butuh harusnya pindah agama. Makanya kita tanya dia, kenapa kamu harus pindah agama padahal logikanya kamu tetap bisa masing-masing. Dia ada cerita, oh jadi cewek Bali itu susah. Itu dia ngomong. Oh yang cewek nih. Nih cewek nih. Gimana? Yang cowok beda lagi cerita ya. Yang cewek yang cewek jadi cewek susahnya apa katanya? Bebanten pelih kan harus pelih hagulikan kan nih gini. Membanten itu kalau di Sydney lu membanten karena apa kuala tuh membanten gitu. Gebogan buah-buah tumpuk peragat. Oke. Di Bali kan sedikit doang. Sedih. Nah kan pelih ngai ceper atau pelih hitungannya kini pelih oh nih. Dia ngasih kelungkung. Itu kayak bang ngerasain pacaran nih. Unak sih adik ini harus kini padahal di Gianyar melenan bin. Desa Kalapatro. Aduh itu. Desa Kalapatro beda tempat, beda waktu, Ampun, beda keadaan. Dia orang yang karena kebetulan mungkin yang kelamaan di luar jadi tidak tahu masalah itu. Jadi ngerasa kok dia aneh deh. Ini sebenarnya tulisan Dewo nih pasti dari benar-benar dari langsung sekali nulis nih kayaknya ya. Sekali nulis. Ini bahasa orang-orang. Karena Dewo jujur jarang memang orang. Kenapa Dewo? Ya aku penasaran ini dari tulisan ini kenapa Dewo bisa tahu banyak orang tertekan di Bali dan tidak berani ngomongin gitu. Oh ini gara-gara Nah ini Bali, ini saya baca ya, Bali ini indah ya, budayanya megah sakral luar biasa. Tapi di Bali itu ada tekanan yang nggak semua orang berani ngomongin. Ada tekanan yang nggak semua orang berani ngomongin. Salah satunya soal adat dan upacara. Di satu sisi ini warisan leluhur yang harus dijaga. Di satu sisi biaya buat nganjalan itu tuh nggak main-main. Banyak anak muda di Bali yang sekarang hidupnya susah, cari kerja susah, harga kebutuhan naik, penghasilan nggak seberapa. Tapi ya tiap ada upacara adat mereka dituntut buat tetap ngejalanin dengan standar tinggi karena takut dibilang nggak hormat sama leluhur, takut dikatain tetangga atau takut ngecewain orang tua. Jadinya banyak yang sampai harus ngutang, jual motor, bahkan ngorbanin tabungan masa depan demi menjaga image dan kehormatan keluarga. Aku pribadi secara finansial bisa dibilang aman, tapi aku nggak bisa nutup mata lihat teman-teman seumuran aku yang harus mikirin antara bayar cicilan atau bayar upacara. Mereka bukan nggak mau cinta budaya, tapi juga malas ikut adat. Mereka bukan nggak cinta budaya, tapi juga malas ikut adat. Mereka cuman lagi kepepet sama realita. Dan ini sayangnya nggak semua orang berani jujur soal ini. Akhirnya stres karena ketika orang nggak enak sama orang tua dan masyarakat dan nggak punya duit buat hidup layak. Nah mungkin bagi semeton yang kalau baca nih lama nih, semeton yang penasaran bisa langsung kunjungi status Facebook atau follow Facebooknya Dewo, namanya Dewo GDE Wisnu titik 2. Wisnu apa nama 2 gitu ya. Nah itu kenapa Dewo bisa tahu masyarakat orang Bali itu takut ngomongin ini? Berawal dari curhatan temen itu sebenarnya. Curhatan teman. Jadi gini Win, karena kebetulan logikanya orang lihat yang di Australia, oh liupes nih gini. Jadi mau nggak tahu teman-teman tiang orang Bali asli yang tinggal di Bali. Iya, tiang orang Bali asli kan otomatis dia nyilepes pasti ke BPD yang lain-lain itu ada. Tapi ada option lagi satu deh, mainlah aku nyelipes. Oh, berarti banyak teman-temannya Dewa yang di Bali lumayan sering minjem duit. Sering ya, tapi kan tiang karena udah punya keluarga, tidak bisa dipungkiri uang yang dipegang itu kan bukan cuma saya sendiri. Oke. Otomatis tiang tidak bisa meminjamkan senilai sesuai apa dia yang minta. Tiang bisa cuma bantu sekadarnya aja kan gitu. Nah, uliangnya sing tak peduli. Segitu tiang mampu ikhlas nulungin. Karena mau nulungin anak mau sing ikhlas rugi nulungin. Sing man karmo. Jadi tiang mau nih ikhlas nulungin nya uliangnya sing wujudan mani. Gitu dia. Cerita tanya dah. Minjam uang kalau minjam uang karena masalah kesehatan itu udah normal kan. Wajar orang minjam kesehatan. Berapa orang minjam uang karena peturunan atau karena upacara kini, upacara gitu, sing lapis bla bla bla. Takon kan. Sing diciniin. Kan logikanya gitu. Nominalnya berapa mereka minta gitu bisanya? Yang paling besar itu. Ada dulu teman karena mau nikah. Mau nikah. Okay. Nikah itu kan sebenarnya gini, Win, yang nganggap
sudut pandang tiang tiang kan nikah juga. Tiang tuh lebih prefer nikah di gereja. Lebih simpel, lebih elit, santai otaknya sing merimet gitu. Lebih elit. Kan di hotel kan? Oh iya. Apa gereja apa namanya tuh yang di Ada gereja yang gitu ya. Geribeng Oke, ya gitu. Kan hotel tuh tipenya tuh lebih elit kena daripada nikah di natah ngon sendal jepit ya. Ya. Lebih ngenah nih lebih elit. Itu pertama bede-bede lah masih, tapi tiang kan enggak mikirkan pengeluaran pas itu. Tapi pada saat itu yang ngomong seperti itu ada orang meminjam uang, temen tiang mau minjem uang karena nikah minjem 50. 50. Minjem. Dia kasih. Enggak. Oke. Karena istri ya metawang kan pete banget pejak istri. Oke. Ini minjem nih apa gitu, apalagi istriku orang Cindo agak susah masalah uang. Jadi kita ngomong dah tuh. Minjem uang 50 karena pernikahan. Pernikahan itu party loh Wir, bagi tiang. Banten jikude oke, Banten hilang di Tulungagung misalnya. Sisanya kan party Win. Karena ada namanya gotong royong, nak di badi ada sajiat badi kan gitu. Medelokan dekem tadi bang makan harus logika ya kan. Metampah babi guling bla 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 bla. Alhasil ini orang telah korbelah Win. Terus 50 juta. Bahkan sekarang 200-an lagi habis Dan orang nikah. itu nggak tahu kan tergantung orangnya kan mau mewah lebih bisa kan. Tapi yang namanya pernikahan itu kan tidak kewajiban harus telah tuh Win. Ya. Ada balik lagi ke niste madya utama. Aji kuden lah muntu mampu karena logika nikah itu kan awal dari rumah tangga Win. Kalau awal dari rumah tangga bonglah utang, mau yutan rumah tangga nih mani Win. Tiang karena berbekal tiang sudah nganten si nadi ngai cara di kene nih di gereja paling dian lang. Tiang bakal bantu, tiang cuma bisa bantu segini kangguang nih. Tapi kenapa nggak bikin seperti ini kan tiang nanya aja nih. Cerita lah dia. Woi sing dadi gitu. Karena dini harus amuntu. Minimum amuntu harus lang. Karena uling adiknya ngai acara kini. Terus tetangganya ngai acara kini amunit lah. Tuh anggone patokan kan mikir. Adi pilih patokannya. Tiang kan tiang masuk di otak karena mungkin karena tiang jual bisnis dengan diadat rasa kan berbeda ya. Orang berbisnis dengan orang rasa berbeda nih. Dia ngerasa di bisnis dia masuk party amun sing mampu amun tu mesuang kan mutang ini. Mending ngelah kurenan instead of meliang kurenan nih skincare kek atau ajak melali kek keluarga atau nyamu atau ibu orang tua didukung malah maya utang. Belum lagi punya anak nanti loh. Ya. Sing kekewah buat dia ngomong seperti itu, orang itu langsung ngomong oh bakal ini gini kini konsekuensi nih mau mani mau tiang sing acara di rumah konsekuensi sana apa liu ngomong nih pokoknya yang dia ingat cuma satu ortang ngejak nyameng Pasti. Gini kalau di desa-desa itu misalnya dia sempat juga ngomong itu kan sama orang tua gitu. Kenapa sih kayak gini harus kayak gini gitu. Oh ternyata karena kalau di desa itu sistem kekerabatannya nyamu berayanya kan tinggi ya. benar Karena kalau kita buat acara tanpa mengundang semua minimal lah undangan adat itu benar, harus ya, ada gitu. Di sana katanya banyak habis. benar emang konsumsi habis benar. Misalnya beli celeng konsumsi. Benar. Ya. Kalau orang-orang datang ngayahin itu harus kita kasih konsumsi kopi, Ya, rokok, kopi dan macam-macam ya. Ngelawar, nampah celeng. Terus misalnya ditambah dengan era media sosial seperti sekarang, liu timpal timpal SD, uli SD mah hitung nih, timpal SD, timpal SMP, timpal SMA, timpal kuliah. Benar. Sepanjang ingat jak semua diundang harus gitu. Kalau nggak diundang, oh nggak enak nanti kalau nikah gitu. Tuh nengai mal. Gitu. Skalanya diperkecil logika ya. Bukan Tiang kan nggak tahu apa-apa Tiang. Tiang tuh tipe orang yang dari sudut pandang ketiga ya tuh, bukan sudut pandang kedua yang menjalankan dia. Dia dengan adat. Tiang sudut pandang ketiga ya dia ini. Karena Tiang belum mengerti itu. Tiang ngerti itu, cuma logikanya dalam pikiran Tiang nikah kemarin. Tiang nikah gimana? Tuh complicated masih nikah. Kok kena nikah beda agama ya? Iya itu salah satu ribet tuh nikah Tiang. Perlu jelaskan kan? Saya. Ribet lah. Nah ribet nikah. Tiang kan bikin acara juga di rumah karena orang tua pingin pangelah resepsi anak pertama kan.
Pang misi masih kena orang tua bangga na resepsi sing. Tapi tiang nggak ada ngundang teman-teman skalanya diperkecil bukan karena apa? Kenjel wi. Ada teman-teman dekat yang masih komunikasi aja berarti. Bahkan ada satu pun tak kasih tahu. Ah? Apa? Nggak ada satupun teman-teman dekat yang tak kasih tahu. Nggak ada undang siapa-siapa. Nggak ada keluarga teman cewek. band ya nggak ada nongol satu. Keluarga Dewa dan keluarga cewek aja berarti. Keluarga cewek pun datang pada satu upacara dong. Jadi di gereja kan yang nikah di gereja. Ada namanya resepsinya di Kelungkung kan di rumah Aji kan. Dan nggak ada resepsinya. Resepsinya Aji jadi yang bikin acara resepsi bukan untuk tiang. Karena pang misi kenanya misi acara. Itu kan enggak masalah tuh pang misi kena bikin tiang acara. Tiang tahu kan habis capek Win. Tiang tuh ngerasain nikah di gereja abe ke resepsi setelah tuh gelam payu. Kenjel. Gimana orang-orang yang menikah dari pagi tuling 4 pagi jam 12 malam tamu liu. Karena tiang dotnya tiang orangnya simpel Win. Simpel ya. Simpel. Ada tetap jalankan silakan. Bagus. Nah ada karena tiang orang Bali ada tetap berjalan. Nggak di tulisan tiang sebenarnya gini Win ngomongin ke timpal tiang bisa nggak kenapa nggak dipersimpel? Kenapa harus ageng aja nih? Kan ada ageng agak aja nih kan. Dengan kondisi beliau yang tidak memungkinkan begitu kenapa tidak di karena logikanya kan nganten. Len aja nak ngaben Win. Ngaben kan kewajiban Win. Nak rame teko nak tetap ngelawar atau segala macam musik guling atau apa. Jalankan karena tuh kewajiban kita sebagai anak untuk fitriatnya. Leluhur. Nganten kan tidak ada seperti itu. Nganten pentingnya aja di upacara kan. Apa benar bisa ada widani gitu-gitu. Pentingnya kan di situ sebenarnya. Amun yang sudut pandang tiang kurang ngerti di sudut pandang tiang karena dia tak begitu mengerti tentang masalah agama ini. Makanya pilih tiang ngomongin seperti ini sebenarnya logikanya. Pasti kan Liu ada nak nyerang karena orang ikuti kebanyakan mengikuti tren kan. Misalnya apalagi dengan adanya sosial media Instagram, Facebook gitu. Temannya duluan nikah, praweddingnya keren, misi video, misi di tempat beda-beda tempat. Terus pas ngideh itu dijemput Alphard gitu kan. Ya, nyewa mobil prawedding bisa satu seket lah do, mesti kayak make up. Make up harus minimal di tempat itu, meskipun biayanya 10-15 juta untuk make up sekali aja. Benar. Gak apa-apa, yang penting harus itu. Jalankan. Kalau di sana pasti cantik saya gitu. Gitu. Dan memang beneran cantik jadinya. Asli padahal tapi sound make up itu kelenjok kayak gitu. Sing jadi ini tuh. Orang jadi cewek-cewek yang gini kan pokoknya harus di sana make up. Iya, ukurannya makanya si pelengan itu. Ujung-ujungnya ngutang. Itu. Karena kan tidak banyak yang tahu orang-orang menikah muda apalagi. Tidak banyak yang tahu mereka tuh masuk dunia pernikahan Grahasta sudah fokusnya berbeda harusnya. Tapi disclaimer tidak juga menyalahkan yang mau gitu. Asal punya duit silakan. Tapi logika. Yang ngutang nado ya paksa usan gitu. Kalau ngutang berdiin ngutang mau ngutang kan gitu logika. Do kadang ngampet ngutang kan gitu. Tulisan itu kan sebenarnya untuk itu karena kan tidak tahu sebenarnya yang seberapa banyak orang yang curhat sama kita kan sedikit nih. 2 atau 3 tapi kan 2 atau 3 tuh udah termasuk adiliwa. Orang yang curhat masalah gini minjam uang masalah gini kan iya. Kok adiliu ada cara gini tapi bukan itu cuma keresahan pribadi tapi tanpa menyindir tanpa menyindir manusianya gitu. Kalau bisa kenapa nggak diperkecil? Nah di situ kalau Win baca komennya ternyata banyak yang setujuin. Banyak yang setuju ya daripada yang tidak ya. Ada juga yang tidak. Dari komen ini ya. Ya, untung agak net yang tidak ada yang ngasar-ngasarin tuh agak net. Saya ada yang membuli gitu. Belum ada. Ampun yang bully anak buktinya share sampai 1000 lebih yang share berarti kan banyak yang mengalami kan. Artinya Dewa mewakili undang-undang anak-anak muda terutama orang-orang Bali lah gitu. Iya. Nah, ini tadi saya yang bilang. Nah ini yang kata-kata yang paling tajam menurut yang bikin orang mungkin share banyak ya. Banyak yang pura-pura kuat, pura-pura sanggup, padahal di dalamnya udah meledak. Itulah teman yang curhat minjem uang salah satunya tuh nagih bunun. Saya orang nagih bunun, berstres tingkat takut kok nih.
Stres ngeling cerita ya tiang win. Ngering Ngering dia di telepon berarti. Ya kan minjem uang kan. Dia kan Oh. SMS chat. Sorry tiang ngidang nulungin namanya doen. Abo betul. Dia pikiran untuk membalikan. Hmm. Nelpon orang makasih. Ngeling win. Ngeling ya. Cerita sebenarnya nah. Kita jujur. Oh iya jujur akhirnya. Jujur setelah akhirnya. Dewa kasih itu. Baru tahu terbuka pikiran tiang. Oh seperti ini kan. Apa tuh dia curhat waktu itu? Nah secara intinya dia curhat. Keluarga besarnya itu mewajibkan dia untuk mengeluarkan sesuatu sejumlah uang kudu kadang kesap lah tak tahu lah dia nggak mau biar pasing pelih ngomong lah sejumlah uang muni dan beliau ini baru sing lah jahit Pak. Baru habis kena musibah lah orang gelem segala macam kena tipu nah liu lah ada urusannya udah. Sampai dia ngomong sama keluarganya itu sing tadi bedian dia ngomong karena dia gini mepuin satu keluarga tuh muin yo. Tapi itu bukan dari keluarga keturunan bukan dari keluarga itu dari desa. Mungkin kayak acara apa mungkin dibebankan ke perkaka kayak gitu. Dia kan nggak tahu sistem tapi apa perkaka dibebankan apa per kepala dia nggak ngerti juga kan. Pokoknya intinya dia ini kena harus bayar sejumlah sekian dan lumayan besar untuk UMR di Bali dan dia kerja cuma menggaji di bawah UMR ben menggaji timpal tiang niki. Akhirnya tiang bantu sekian sampai segitunya tiang dia minta makasih curhat ya. Dia curhat ke kita karena tiang tuh bukan di Bali dan dia mungkin dia ngerasa mau curhat gelem-gelem ke orang sekitarnya takut ketahuan. Mani munyinya balik lagi ke dia. Oh ini mau nih kayak hitung-hitung kayak itu pikiran. Dia cerita ngomong itu ke dia. Makanya dia curhat ke tiang. Saya tanya dah. Adi sih ngomong gitu jak timpat aja. Saya ada timpal jak ngomong di Bali. Kenapa? Dia soalnya ngomong jujur Dewa tiang ngomong niki cuma sama Dewa. Makanya tiang adi sih ngomong itu. Saya ada timpal aja ngomong itu. Cerita lagi. Takut tiang kalau tiang ngomong ke teman-teman sekitaran tiang sosial circle nih ya. Mau balik munyin itu sep. Oh, oke. Ketaruh segala macam bisa gede guys. Kalau sama tiang kan tidak kenal. Dan omongannya juga tidak sengaja ngasih tahu detailnya dia kan sengaja kenur. Sampai kayak gituin, sampai nangis tuh tiang ternyum. Makanya tiang tulis seperti itu. Banyak tuh. Dan banyak yang kejadian gitu. Dia cerita gitu, teman-temannya juga begitu nih. Tapi tidak ada yang curhat sampai sedetail dia sama tiang gitu. Emangnya Liu udah mau cerakinnya di Bali kan dong. Dewa tuh tidak tahu karena dia lama Dewa nggak pulang Zaman sekarang tuh lebih parah untuk lebih berat orang-orang Hindu Bali tuh menjalankan tradisi. Karena tuntutan uang dulu mungkin. Karena memang orang Bali itu dituntut untuk menghasilkan yang lebih tinggi daripada orang-orang bukan orang Bali kan. Karena kebutuhan pokok itu kan semua orang itu baik orang Bali, Hindu ataupun orang luar. Nah, kewajiban lain ini yang urusan adat ya nyebut turunan itu. Bahkan ada di satu desa deh di Buleleng nih. Kalau nikah wen dini api sing ngundang teko nyang banjarane gitu. Kendang sing siap udah datang kita nggak ngundang datang karena orang Bali kalau bikin acara kan pasti ada hiasan gini gitu. Itu kan lumayan masih butuhkan. Hiasan ada ditauin, oh ini nikah datang. Itu yang membuat juga bukan plus minus kan logikanya. Tadi pada ngusir jangan datang gitu. Plusnya kan berde nih lu dari wing lah timpal liu, mau beraya liu. Minusnya itu kan di sisi mampu atau tidaknya orang. Akhirnya ngoroin gini sedangkan anak nganten tuh mungkin nyaman jadi nggak tahu tiang teh. Tapi setahu tiang orang Bali itu kalau nganten tidak ada seperti orang Cina logikanya nganten bisa balik modal dengan nganten ke. Oh iya kalau orang Cina ya gitu. Karena mereka datang bawa amplop. Di Bali kan bawa amplop juga. Ada kayak gitu? Cuman sing ganti jarang sih sampai untung gitu jarang. Ya itu kan jadinya lumayan membantu kan. Tiang nganten pas zaman Covid. Baru luang sih deh.
Lu Zaman Covid. bedek detek ke sini. Zaman Covid. Sing udah mau berakhir nih, udah mau berakhir zaman Covid. Artinya kan Oh, sudah buka. udah buka, Sudah udah rame, gatal-gatal. udah Rame itu. Dan sialnya aku waktu itu nanti tanggal 2 kat acaranya gitu. Oke. Tahu nggak amplopnya sih 2.000, 1.000, Oh, berarti ngaruh ya. 5.000 gitu. Oh, berarti Mau tanggal 2 nggak itu Oh, punya berarti selami mani kata kuncinya nganten tanggal mudang oh. Tanggal Kali udah undang, manfis. kali undang. Oh, gitu, baru tahu. Aku tanggal 26 sana 26, 27 udah sana resepsi ini kan tuh. Amplop. Nah, banyak juga yang isi 150, cuman banyak juga yang isi 1.000, 2.000, 5.000 gitu. Karena anak muda coba kalau Tapi yang masalah itu kan tulus. kan nggak ngitung ya. Nggak ngitung. Artinya Lumayan membantu tuh. Artinya kan nggak menyalahkan juga yang nyari. Kan nggak ada kewajiban juga. Nggak ngasih amplop pun ke waktu itu nggak masalah kan. Ada juga yang nggak ngasih amplop. Nggak Isi masalah tulisan juga. aja. Mohon maaf saya nggak punya duit gitu sih. Masa ada kayak gitu? Kayaknya aja jadi aduh. Lo emang nih masuk ke tempat nganten tuh harus nyemplung amplop? Harus. Oh. Nggak harus, cuman etika Oh ya, ini kewajiban berarti sudah batin aja. Berarti etika sekarang udah lebih bagus pada zaman tiang dulu. Ya, zaman dulu gimana? Enggak, bukan zaman tiang nganten, zaman tiang sebelum berangkat kan tidak Tidak harus. nggak ada. Dan berangkat tahun 2010. Tapi pada saat itu 2010 tuh orang mendelokan anak nu masih beberapa udah ada anak mudanya bawa amplop. Ke majority itu orang ngasih ngabebas, gelas, gula kan gitu-gitu. Yang itu dibawa ke sana kan. Oh itu tetap itu untuk satu orang-orang di desa, untuk satu desa misalnya desa A. Oh, kalau ada nikah memang ada kewajiban warganya untuk ngasih, bukan kewajiban sih, memang biasa gitu. Memang harus kan ngasih ya. Gula, kopi, Ya. beras gitu. Pas resepsi maksudnya, resepsi di undangan resepsi itu dikasih. Oh, orang ngasih gula itu bukan resepsinya. Bukan resepsinya itu, bukan pas resepsi itu. Ampun ya enggak tahu. Ada namanya undangan adat. Wah, jak ribet pokoknya di Bali. Nah, yang merasakan juga main kenjel itu. Itu maksud Dewa mungkin ya. Iya, Artinya, dari situ. Sudah banyak yang tertekan tapi tidak berani ngomong gitu ya. Itu kan tulisan itu kan karena memang ada orang curhat seperti itu ke tiang. Banyak yang pura-pura kuat gitu. Dia itu dari curhatnya beliau Intinya yang orang Bali menurut sekarang kebanyakan kayaknya terpaksa menjalani ini padahal sudah tidak pengen gitu maksudnya mungkin. bukan tidak pengen. Mungkin bukan tidak pengen. Cuman bisa nggak sih dibuat simpel itu? Enggak, bukan simpel. Simpel kan peliangnya adat ini. Apa namanya? Kewa soalnya Win dengan jangan hidup pada zaman sekarang dengan UMR sekian mesuang muntu berat aneh. Iya. Sing dang bediin mesuang atau apa gitu loh. Keturunan maksudnya. Atau apa Masalahnya kalau itu dimasalahin adatnya gini. Oh, remo durung gini aja nggak bisa itu beli nyece mobil, beli rokok itu kan bisa ada orang seperti itu emang itu delemannya males mesuang sih. Tapi kalau teman tiang ini kan orang tidak mampu. Iya, kan memang tidak bisa di generalisir. Tapi kan dipukul rata sama adat. Tuh. Adat Bali tuh bagus, Win. Orang karena adat Bali dah makanya bule itu suka kesini. Iya. Tapi sekarang bukan karena adat Bali katanya. Bule karena pengen bisnis di Bali kan. Nah,